Makin mudah belajar Quran, ya di tes wawasan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik tersayang, para pemirsa MTA dimanapun Anda berada, Ramadan Mubarak. Selamat datang di program Tes Wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran, ya di Tes Wawasan Quran. Program ini merupakan program baru yang dibuat oleh MTA Indonesia untuk menemani para pemirsa MTA dalam bulan suci Ramadan. Dalam program ini, kita akan mengetes pengetahuan adik Atfal dan adik Nasirat kita soal seputaran Al-Quran. Dalam program ini, kita akan mengetes pengetahuan adik Atfal dan adik Nasirat kita seputar Al-Quran. Wah, pasti seru nih. Salam kenal ya, saya Kak Fadli yang akan memandu acara ini. Sebelum mulai, kita akan sapa-sapa dulu nih para peserta yang sudah ada di studio. Kita ke grup A. Assalamualaikum adik-adik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Grup A, sekarang ada siapa aja nih di grup A? Perkenalkan, nama saya Rara, umur saya 14 tahun. Perkenalkan, nama saya Sazia, umur 9 tahun. Oke. Perkenalkan, nama saya Siti, umur 13 tahun. Oke, tadi di grup A ada grup Nasirat. Sekarang kita ke grup B. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Di grup B ada siapa aja? Perkenalkan, nama saya Neza, umur saya 11 tahun. Perkenalkan, saya Akhtar, umur saya 14 tahun. Perkenalkan, nama saya Dahir, umur 10 tahun. Oke, sebelum mulai kakak akan bacakan dulu ya peraturan mainnya. Nah adik-adik, ini peraturannya ya. Tes wawasan Quran akan ada 2 babak. Di babak pertama terdapat 4 pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan pertama dan ketiga untuk grup A, pertanyaan kedua dan keempat untuk grup B. Tim yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar akan meraih 10 poin. Jika tim tersebut salah dalam menjawab, maka tidak akan mendapatkan poin. Jika ada tim yang salah dalam menjawab, maka pertanyaan tersebut bisa dijawab oleh tim lawan. Jika tim lawan bisa menjawab, maka dia akan mendapatkan 5 poin tambahan. Babak kedua adalah babak rebutan. Hanya akan ada 1 pertanyaan pilihan ganda untuk babak rebutan yang bernilai 20 poin. Kak Fadli akan membacakan dulu seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, barulah setelah itu kalian boleh menekan bel. Tim yang paling cepat menekan bel adalah tim yang boleh menjawab pertanyaan di babak rebutan. Tapi hati-hati ya, kalau Kak Fadli belum selesai membacakan seluruh pertanyaan dan pilihan gandanya, maka ada tim yang memencet bel, maka tim tersebut akan didiskualifikasi. Dan tim lawanlah yang boleh menjawab pertanyaan yang ada. Jika salah satu tim salah dalam menjawab, maka pertanyaan bisa dilempar ke tim lawan. Jika tim lawan benar dalam menjawab, maka tim tersebut tetap berhak meraih 20 poin. Nah adik-adik, itu dia ya peraturannya. Yuk kita mulai gamesnya. Nah itu adik-adik tadi peraturannya ya. Gimana? Semangat? Semangat. Siap untuk main? Siap. Oke, kita ke grup A, tim A dulu ya. Pertanyaan pertama untuk tim A. Apa arti dari Iqra? A. Aku baca. B. Bacalah. C. Membaca. Atau D. Dibaca. Silakan tim A, bisa didiskusikan dulu sebelum menjawab. B, bacalah. B. Bacalah. B. Bacalah. Oke, kita cek jawabannya benar atau salah. Jawabannya adalah B. Bacalah. Jadi jawabannya benar. Kita ke tim B dulu nih. Siap Nizam? Siap, oke. Tim soal untuk tim B. Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat A. Mikail, B. Ridwan, C. Jibril, atau D. Israel. Tim B. C. Jibril. C. Jibril. Oke.
kita cek jawabannya. Apakah akan dapat 10 poin atau akan dilempar ke tim A? Jawabannya benar. C. Jibril. Oke, gimana? Tim B, tim A sudah sama-sama mendapatkan 10 poin ya. Pertanyaan ketiga untuk tim A. Manakah yang bukan merupakan salah satu surah di dalam Al-Quran? Kakak ulangin. Manakah yang bukan merupakan salah satu surah di dalam Al-Quran? Yang bukan loh ya. Ingat yang bukan. A. Al-Insikak. B. Ar-Rad. C. Al-Islam. Atau D. Al-Hijr. C. Surah Al-Islam. C. Surah Al-Islam. C. Surah Al-Islam. Oke. Kita cek jawabannya. Yakin nih? Oke. Siap? Kita cek sama-sama jawabannya. Jawabannya benar. C. Al-Islam. Yeay gitu. Oke, semangat adik-adik ya. 10 poin untuk grup A. Jadi untuk sampai pertanyaan ketiga, poin sementara grup A 20, grup B 10 poin. Oke, grup B, Atfal jangan mau kalah nih. Oke, pertanyaan terakhir di babak pertama untuk grup B. Apa sumber hukum yang pertama bagi umat Islam? A. Hadis. B. Sunnah. C. Sabda Rasulullah. Atau D. Al-Quran. Bisa dijawab? D. Al-Quran. D. Al-Quran. Oke, kita cek jawabannya. Gimana grup A? Betul. Kita cek jawabannya. Apakah jawabannya benar? Jawaban yang benar adalah D. Al-Quran. Jadi jawabannya benar. Oke. Untuk babak pertama, perolehan skornya adalah grup A 20 dan grup B 20. Jadi di babak pertama ini skornya seri. Kita akan lanjut ke babak rebutan di mana setiap tim akan berebutan untuk satu pertanyaan terakhir. Siap? Siap. Oke, kita akan masuk ke babak rebutan. Jadi peraturannya, soalnya akan kakak bacakan terlebih dahulu, baru boleh pencet bel. Salah satu tim yang memencet bel sebelum soal dibacakan, sebelum selesai soal dibacakan, maka soalnya akan dilempar ke tim lawan. Oke, siap? Siap. Siap? Siap. Gimana? Grup B apakah yakin menang? Yakin. Yakin? Yakin. Oke, yakin. Grup A? Yakin. Yakin. Siap? Untuk pertanyaan rebutan di babak kedua. Sebelum mulai, kita tes belnya dulu. Grup A, tes dulu belnya. Oke, grup B, belnya. Oke, ini harus hati-hati. Selain cepat, kalian harus bisa jawab dengan benar. Oke. Pertanyaan rebutan di babak kedua. Apa surah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Satu kali kesempatan lagi karena tadi dua-duanya mencet bel. Kakak akan bacakan sekali lagi pertanyaan sampai selesai. Baru kalian bisa pencet bel. Siapkan tangan kalian di atas bel. Pertanyaannya. Apa surah pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? A. Al-Fatihah. B. Al-A'la. C. Al-Alaq. Atau D. An-Nas. Grup A. Sayang sekali grup B lebih cepat grup A yang memencet belnya. Oke, jadi jawabannya grup A? C. Al-Alaq. C. Al-Alaq. Oke, kita lihat jawabannya. Apakah ini benar? Gimana Sazia? Jawabannya benar? Siti? Jadi kalian tetap pilih Al-Alaq? Al-Alaq. Al-Alaq ya. Oke, kita cek jawabannya benar atau salah. Gimana? Ada satu kesempatan lagi nih. Ya, Tetap Al-Alaq? Kompak? Oke, Al-Alaq. Dikunci jawabannya. Jadi jawaban dari tim A adalah C. Al-Alaq. Kita cek jawabannya apakah benar atau salah. Jawabannya benar. C. Al-Alaq. Mubarak untuk tim A yang memperoleh poin 20 poin di babak rebutan ini.
Tadi grup B kira-kira kalau mencet belnya pertama kalian jawab apa? C. Al-Alaq. Sama Al-Alaq juga. Oke. Kalian tahu nggak kenapa Al-Alaq tidak menjadi surah pertama yang diletakkan di awal Quran? Kenapa justru surah Al-Fatihah? Tidak tahu. Oke. Biar tahu, yuk kita tanyain ke Pak Bilal. Silakan Pak Bilal. Jazakumullah Kak Fadli, pertanyaannya ya, mengapa surat Al-Alaq tidak dijadikan sebagai surah pertama di dalam mushaf Al-Qur'an, tetapi justru surat Al-Fatihah yang dijadikan sebagai pembuka Al-Qur'an ya. Nah, baik. Ada beberapa hal yang harus kita pahami ya, terutama adik-adik nih. Ya, yang pertama ini yang harus kita ketahui adik-adik bahwa surah Al-Alaq juga ya ketika diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW tidak langsung dari ayat pertama sampai ayat terakhir, tapi hanya 5 ayat pertama saja. Nah, setelah itu surat Al-Alaq juga diseling oleh ayat yang lain, ayat dari surah lain. Nah, jadi memang tidak utuh ya. Jadi salah satu di dalam riwayat demikian ya. Setelah itu baru diturunkan kembali. Jadi surat Al-Alaq itu ketika turun pertama pun memang tidak utuh dalam satu surah yang full seperti yang ada sekarang. Ya, berbeda dengan Al-Fatihah ya. Nah, yang kedua yang harus juga kita pahami bahwa surat Al-Fatihah itu kenapa dijadikan surat pembuka di dalam mushaf Al-Qur'an? Kita tahu kan mushaf Al-Quran itu komplit atau sempurna menjadi sebuah mushaf itu ketika di zaman Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Nah, adik-adik, surah Al-Fatihah itu sudah disebut oleh Nabi SAW sebagai Fatihatul Kitab. Bahkan sebelum perintah wahyu-wahyu yang turun itu untuk dikumpulkan. Jadi sebelum wahyu yang Nabi Muhammad SAW terima untuk dikumpulkan ya dalam bentuk katakanlah rencana untuk menjadi sebuah mushaf, sebuah kitab ya. Surat Al-Fatihah sudah disebut sebagai Fatihatul Kitab, pembuka kitab. Ya, jadi memang dari sejak awal surat Al-Fatihah ini sudah disebut sebagai Fatihatul Kitab dari semenjak Nabi Muhammad SAW masih hidup. Nah, hadisnya ini ada kaitannya dengan poin yang ketiga ya. Mengapa mushaf Al-Qur'an surat Al-Fatihah ini dijadikan sebagai pembuka. Nah, poin yang ketiga ini berkaitan dengan kedudukan yang sangat istimewa dari surat Al-Fatihah yang tidak dimiliki oleh surah-surah lain di dalam Al-Qur'an atau ayat-ayat lain di dalam Al-Qur'an ya. Yaitu surat Al-Fatihah ini menjadi penyempurna atau syarat sahnya salat orang yang beriman atau orang Islam. Karena kan kita tahu, kalau kita sholat tidak membaca surat Al-Baqarah, ya sholat kita tetap sah. Atau kita sholat tidak membaca surat Al-Alaq, ya sholat kita tetap sah. Tapi kalau kita sholat tidak membaca surat Al-Fatihah, sholat kita tidak sah. Nah, kata Nabi SAW, la sholata lima lam yakra bi fatihatil kitab. Nah, di dalam hadis itu, Nabi SAW menyebutkan bi fatihatil kitab. Ya, dengan kata pembuka kitab. Jadi sebelum ayat Al-Quran atau wahyu-wahyu itu dijadikan sebuah kitab, sebuah mushaf, Al-Fatihah sudah disebut sebagai Fatihatul Kitab oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, poin ketiga dipahami adik-adik ya, kedudukan istimewa surat Al-Fatihah yang tidak dimiliki oleh surah-surah lain atau ayat-ayat lain di dalam Al-Quran. Baik, yang berikutnya, yang keempat, yaitu berkaitan dengan ini pasti sudah menjadi kodonya Allah Ta'ala, ketetapan Allah Ta'ala, takdir Allah Ta'ala, bahwa mushaf Al-Quran memang diawali oleh Al-Fatihah, terus dilanjutkan seperti yang ada sekarang ini. Kenapa? Karena di dalam riwayat kita tahu beberapa sahabat juga dalam urutan surah-surah di dalam Al-Quran ini ada perbedaan. Ya. Tetapi begitu sampai akhirnya pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an dan mushaf Al-Quran diawali oleh surat Al-Fatihah, disusun berikutnya dengan surah Al-Baqarah dan seterusnya sampai diakhiri oleh surat An-Nas, para sahabat yang masih hidup di zaman itu sepakat ya dengan urutan itu. Jadi memang ini sudah menjadi ketetapan ya, kodoknya Allah Ta'ala, takdirnya Allah Ta'ala
Walaupun tadi di awal ada perbedaan beberapa sahabat berkenaan dengan urutan-urutan surah-surah di dalamnya. Ya. Baik adik-adik, demikianlah penjelasan berkenaan dengan mengapa surat Al-Fatihah yang dijadikan pembuka kitab suci Al-Quran, sedangkan padahal yang dijadikan atau diturunkan oleh Allah Ta'ala pertama kali sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq. Ya. Nah, mudah-mudahan adik-adik studio maupun adik-adik yang ada di rumah memahami ya penjelasan yang sudah saya berikan. Baik, demikian Kak Fadli, saya cukupkan. Jazakumullah. Nah, itu dia adik-adik penjelasan dari Pak Bilal. Semoga bisa dipahami adik-adik ya. Nah, nggak kerasa nih adik-adik kalau kita sudah di penghujung acara. Tapi sebelumnya kakak akan bacakan skor akhirnya. Grup A 40 dan grup B 20. Jadi pemenang untuk episode kali ini adalah grup A. Mubarak untuk grup A, dan untuk grup B jangan sedih ya, jangan berkecil hati ya. Adik-adik tercinta, pemirsa MTA dimanapun Anda berada, itu tadi program tes wawasan Al-Quran untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk menonton program MTA hanya di MTA, dan jangan lupa menyaksikan khutbah huzur juga hanya di MTA. Terima kasih untuk Pak Bilal, terima kasih untuk para peserta yang sudah hadir di studio, terima kasih untuk para kru MTA yang bertugas. Saya Kak Fadli dan para peserta undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Tes Wawasan Quran. Makin mudah belajar Quran, ya di Tes Wawasan Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.